perkenalkan nama saya Dina Krisnawati, mahasiswa Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi, tantangan dan permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, prospek kedepannya, serta solusi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kali ini saya sudah berada di salah satu balai desa di Kabupaten Sleman, yaitu Balai Desa Sidomoyo. Yuk kita mau langsung masuk ke balainya. Halo, kali ini aku udah mulai masuk di balai desa, udah mulai melihat-lihat, dan sebelum mengetahui pertumbuhan ekonomi lebih lanjut di Kabupaten Sleman, khususnya di Balai Desa Sidomoyo, pastinya kita harus tahu apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith itu adalah pertumbuhan penduduk yang dapat meningkatkan pertumbuhan output atau hasil produksi. Nah, sedangkan menurut David Ricardo itu berbeda. Justru pertumbuhan penduduk dapat menurunkan kondisi ekonomi karena pertumbuhan penduduk yang bertambah itu membuat kebanyakan tenaga kerja atau surplus tenaga kerja, sehingga tenaga kerja dapat upahnya diturunkan. Nah, kalau menurut Joseph Schumpeter itu berbeda lagi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu ketika terjadi atau ketika perusahaan mampu menjadikan inovasi itu menjadi hal yang utama sehingga dapat menarik banyak investasi. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow, yaitu pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan manusia, yakni tenaga kerja, akumulasi modal, pemakaian teknologi, dan hasil produksi atau output. Sehingga kita bisa menarik 4 kata kunci dari pertumbuhan ekonomi, yaitu terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan hasil produksi, terkait dengan inovasi, dan selanjutnya terkait dengan tentunya meningkatkan kondisi ekonomi. Nah, itu tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, kita juga mau tahu pertumbuhan ekonomi menurut narasumber yang akan kita wawancarai. Go! Halo, sekarang kita sudah masuk di Balai Desa Sidomoyo dan sekarang saya sudah berada di depan Aula Desa Sidomoyo. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu staf pemerintah di Desa Sidomoyo. Mari, Pak. Baik, selamat pagi, Pak. Boleh perkenalan dulu, Pak, dengan Bapak siapa? Baik, nama saya Andreas Trianta Sebastiana. Saya bekerja di Kalurahan sebagai staf pemerintahan atau staf Jogoboyo. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Pak. Kami mau tahu, Pak, pertumbuhan ekonomi menurut pengertian dari Bapak apa, Pak? Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu kondisi di mana ekonomi di suatu daerah mengalami kenaikan dari awal mula dia belum ada usaha dan lain sebagainya, dan suatu saat akan mengalami pertumbuhan atau kenaikan dari pemasukan untuk masyarakat di sekitar. Untuk kondisi perekonomian masyarakat di sini, Pak, sebelum pandemi mungkin boleh dijelaskan antara sebelum pandemi dan selama pandemi dengan setelah pandemi kali ini, Pak? Baik, untuk sebelum pandemi, masyarakat di Sidomoyo ini sudah mengalami kenaikan dari pemasukan karena banyak masyarakat di Sidomoyo sudah memulai usaha-usaha, baik itu usaha kecil masyarakat dan juga usaha pertanian, perikanan, peternakan, itu sudah menampakkan hasilnya, dan sudah ada perubahan di dalam masyarakat, khususnya dalam pemasukan dan ekonomi di masyarakat Sidomoyo. Tapi setelah pandemi, selama mengalami pandemi, masyarakat Sidomoyo ada sedikit penurunan karena beberapa masyarakat juga mengalami dikurangi dari pekerjaannya, ya dikeluarkan dari pekerjaannya, jadi itu mempengaruhi
ekonomi yang lainnya. Akhirnya daya beli masyarakat pada pelaku ekonomi di Sidomoyo mengalami penurunan, dan beberapa saat ada sedikit penurunan di pemasukan untuk ekonomi masyarakat Sidomoyo selama pandemi itu. Baik Pak. Nah, pertumbuhan ekonomi sudah dijelaskan baik oleh narasumber maupun menurut para ahli. Sekarang adalah bagaimana caranya mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu diukur dengan produk domestik bruto. Kalau di desa namanya produk domestik regional bruto, PDRB. Nah, PDRB atau PDB menurut BPS, Badan Pusat Statistik, adalah hasil output dari kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah domestik. PDRB menurut harga berlaku atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2019 itu sebesar 47.580.000 sekian. Kemudian 2020 saat pandemi itu menurun menjadi 45.833.000. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.500.000. Nah, untuk menurut lapangan usaha sendiri yang paling tinggi PDRB-nya itu adalah industri pengolahan, yaitu selalu tahun 2019 itu ada 6 juta sekian, kemudian tahun 2020 masih 6 juta, dan 2021 masih 6 juta sekian. Walaupun tahun 2020 menurun tapi meningkat kembali pada tahun 2021. Sedangkan lapangan usaha yang paling sedikit berkontribusi pada PDRB itu adalah pengadaan air dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2019, 2020, 2021 masih menjadi kontribusi tersedikit dari lapangan usaha lainnya. Nah, dari data ini kita mau aplikasikan apakah benar di Desa Sidomoyo ini juga datanya sama? Mari kita lihat. Menurut data nih Pak, Kabupaten Sleman itu PDRB, produk domestik regional bruto, paling tinggi adalah dari lapangan usaha industri pengolahan. Nah, apakah di Sidomoyo ini banyak Pak industri pengolahannya Pak? Industri pengolahan di Sidomoyo sepertinya sangat kurang, karena yang paling banyak di sini adalah usaha-usaha seperti pedesaan, karena paling banyak di sini ada sawah, pertanian itu, dan paling banyak, dan juga UMKM yang baru bermunculan karena masih kecil-kecil dan belum berani bersaing dengan dunia luar. Untuk kondisi di ekonomi masih seperti itu, jadi nanti semoga kedepannya sudah semakin baik lagi. Amin. Baik Pak, kemudian menurut data dari PDRB yang paling rendah lapangan usahanya adalah pengadaan air dan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman ini masih sangat minim dan kurang. Nah, apakah di Sidomoyo juga seperti itu Pak? Masih kurang dalam pengadaan air bersih dan pengelolaan sampah? Siap, untuk pengadaan air bersih Sidomoyo sudah baik, tapi untuk pengelolaan sampah sepertinya belum bisa maksimal, karena ada beberapa titik pembuangan sampah itu tidak dikelola dengan baik, akhirnya menimbulkan polusi lingkungan, dan tentunya itu mempengaruhi kondisi dan wajah dari Sidomoyo. Jadi perlunya pengelolaan sampah di Sidomoyo ini itu sangat diperlukan sekali. Dulu ada beberapa bank sampah di Sidomoyo, tapi karena terkendala beberapa hal dan akhirnya pengelolaan itu terhenti, dan sekarang hanya diserahkan kepada pihak yang ketiga. Oh, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian menurut Bapak, apakah ada tantangan-tantangan sendiri untuk perekonomian masyarakat di Desa Sidomoyo Pak? Oke, untuk tantangannya kita terkendala dengan SDM. Di Sidomoyo itu bisa disebut hampir menyerupai kota, tapi masih desa. Jadi kondisi SDM di Sidomoyo masih sangat minim. Jadi perlu sentuhan-sentuhan para ahli, sentuhan-sentuhan anak-anak muda yang mempunyai kompetensi dalam berbagai bidang untuk pemasaran, UMKM, dan produksi, supaya Sidomoyo ini semakin giat lagi dalam
perekonomian, terutama dalam produksi, UMKM-nya juga dibantu dalam hal pemasaran, sehingga semakin lebih baik lagi, tertata lebih baik lagi. Artinya permasalahannya masih dalam sumber daya manusia yang Siap. rendah ya Pak Oke. ya. Selain itu apakah ada Pak? Selain itu, ya dalam hal pemasaran saja, karena kita kan masih banyak SDM-nya tadi kurang, jadi untuk pemasaran sekarang kan sudah dalam era globalisasi, era IT, jadi semua pemasaran memerlukan online, ya, memerlukan online, apalagi masyarakat di sekitar Sidomoyo masih kurang pengetahuannya tentang IT, tentang dunia online ini, jadi perlu bantuan pendampingan dari anak-anak muda yang mempunyai kemampuan sehingga saudara-saudara kita di Sidomoyo ini bisa memasarkan produknya bukan hanya di lokal tapi bisa di interlokal maupun di luar, ekspor dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, melalui tantangan-tantangan itu adakah solusi atau saran dari Bapak untuk terkait pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri Pak? Untuk masyarakat tentunya diperlukan beberapa pelatihan, terutama dalam hal IT untuk pemasaran di dunia medsos atau dunia sosial, sehingga produknya yang sudah dibuat itu bisa dipasarkan semaksimal mungkin, bukan hanya di dunia lokal saja, hanya di lingkungan sekitar tetangga, tapi bisa merambah ke luar. Dan untuk pemerintah, terutama pemerintah Kelurahan Sidomoyo, tentunya pendampingan itu yang sangat diperlukan untuk kami kaum UMKM yang punya usaha kecil, sehingga kami bisa tahu link kemana untuk mencari informasi-informasi mengenai produk-produk kami, cara memasarkan, dan juga meningkatkan kualitas produk sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Itu saja yang akan saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak. Demikian wawancara dengan salah satu staf pemerintahan Desa Sidomoyo. Terima kasih teman-teman sudah mengikutinya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan aplikasi data di Desa Sidomoyo, benar atau tidaknya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit, saya sedang berada di salah satu bangunan milik Desa Sidomoyo, yaitu adalah TK Pusposari 2. Oke, saya akan melanjutkan bagian tantangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman, khususnya di Desa Sidomoyo. Menurut data tadi, artinya bahwa Kabupaten Sleman dengan lapangan usaha pengadaan air dan pengelolaan sampah itu sangat masih kurang. Itu yang menjadi tantangan bagi masyarakat di sini. Nah, menurut narasumber tadi, tantangannya juga kita sudah mengetahui bahwa ada sumber daya manusia yang masih rendah. Nah, itu menyebabkan tidak terjadinya inovasi, tidak adanya kreativitas, dan butuhnya anak muda. Artinya, prospek ke depan sudah baik, masih ada lapangan usaha, banyak usaha-usaha UMKM yang ada di Desa Sidomoyo. Artinya pertumbuhan ekonomi di Desa Sidomoyo juga pasti akan meningkat. Namun kita juga tahu tantangan sumber daya manusia rendah perlu adanya solusi, yaitu perlu menarik tangan pemuda-pemuda siapkah untuk bekerja bagi pemerintah, bagi masyarakat. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.